100 hari pertama masa pelayanan pada masyarakat penjabat Wali Kota Pekanbaru, Muflihun SSTP MAP. Pada tanggal 24 Mei 2022, penjabat Wali Kota telah memulai aktivitasnya di hari pertama. Seluruh jajaran Pemko Pekanbaru dikumpulkan guna membahas hal-hal yang menjadi prioritas. Beberapa di antaranya yaitu penuntasan masalah banjir, perbaikan jalan, persampahan, tukin ASN Pemko, insentif RT dan RW, penerangan jalan, penataan pasar tradisional, dan lain sebagainya. Pada tanggal 30 Mei 2022, penjabat Wali Kota meninjau langsung sejumlah titik rawan banjir di Kota Pekanbaru. Salah satu lokasi tinjauan yaitu area Sungai Batak, Kecamatan Sail. Lokasi ini kerap direndam banjir saat hujan deras turun. Masih pada tanggal 30 Mei 2022, penjabat Wali Kota memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan urusan percepatan penanganan persampahan di Pekanbaru bersama DLHK Pekanbaru di ruang rapat Wali Kota Komplek Perkantoran Tenayan Raya. Pada tanggal 2 Juni 2022, penjabat Wali Kota memantau penambalan jalan rusak di Jalan Delima dan kemudian melanjutkan peninjauan perumahan rawan banjir di Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Bina Widya. Pada tanggal 6 Juni 2022, penjabat Wali Kota membacakan deklarasi Pekanbaru bebas sampah tahun 2022 di halaman MPP Pekanbaru, di mana ada 3 poin yang disebutkan yaitu mengenai sinergi dan mendukung pengelolaan sampah, sosialisasi masyarakat peduli sampah, serta mengajak aksi 3R. Masih pada tanggal 6 Juni 2022, Pemko dan PLN Pekanbaru menandatangani MOU pengelolaan sampah menjadi energi pengganti batu bara. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk masalah sampah di Pekanbaru. Pada tanggal 8 Juni 2022, penjabat Wali Kota melakukan evaluasi kepada pihak ketiga jasa pengangkutan sampah di Pekanbaru karena masih banyaknya sampah yang menumpuk di sejumlah titik di Kota Pekanbaru. Tenggat waktu selama 3 bulan diberikan agar dapat menuntaskan masalah tumpukan sampah ini sehingga kebersihan kota bisa terjaga. Pada tanggal 9 Juni 2022, usai silaturahmi bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Bina Widya, penjabat Wali Kota mengatakan Pemko akan melakukan normalisasi drainase dan parit jalan sebagai langkah cepat penanganan masalah banjir. Pada tanggal 14 Juni 2022, kepada media, penjabat Wali Kota dengan tegas mengatakan jalan rusak akibat proyek instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL di beberapa ruas jalan harus segera diperbaiki. Pihak yang menangani proyek ini akan segera dipanggil agar jalan-jalan yang sudah selesai segera diaspal kembali. Pada tanggal 19 Juni 2022, apel persiapan Pekanbaru bebas sampah dengan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipmas digelar di halaman rumah Tuan Kadi sebagai bentuk nyata dari pencanangan Pekanbaru bebas sampah di masa jabatan penjabat Wali Kota. Pada tanggal 28 Juni 2022, penjabat Wali Kota meninjau perbaikan ruas Jalan Harmonis Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Muflihun SSTP MAP mengatakan bahwa jalan rusak merupakan satu dampak banjir yang kerap melanda kawasan ini. Pada tanggal 1 Juli 2022, penjabat Wali Kota mengatakan bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat bertekad mewujudkan Pekanbaru bersih sampah. Untuk menyelesaikan persoalan sampah ini, pemerintah kota melalui DLHK Kota Pekanbaru menjalankan 4 rencana aksi yang sudah berjalan sejak Juni 2022 lalu, yaitu 1. Meminimalisir titik dan tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol. 2. Menyediakan TPS mobile. 3. Membuka akses TPS Transdepo. Dan 4. Mensosialisasikan jam buang sampah dan pewadahan sampah. Pada tanggal 18 Juli 2022, penjabat Wali Kota dalam pidatonya saat akan membuka Riau University Games di Gedung Dharma Wanita Provinsi Riau mengatakan, dalam hampir 2 bulan menjabat sudah membenahi permasalahan sampah dan banjir. Banjir dan sampah mulai berkurang sejak Muflihun SSTP MAP menjabat sebagai penjabat Wali Kota. Pada tanggal 27 Juli 2022, penjabat Wali Kota meninjau pengerukan drainase di sepanjang Jalan Arifin Ahmad. Lokasi pengerukan menyebar di beberapa titik untuk mencegah banjir. Pada tanggal 23 Agustus 2022, penjabat Wali Kota meminta kontraktor untuk segera menyelesaikan proyek instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang menjadi salah satu penyebab banjir di Pekanbaru.